Halo bosku, kembali lagi sama saya Victor dari channel Timothy AG Jok. Nah, saat ini saya lagi gantiin bosnya ya. Jadi saya yang host. Nah, saat ini saya lagi santai-santai di salah satu mobil yang kita kerjain hari ini. Mobilnya itu kalau menurut saya salah satu mobil keluarga yang enak, nyaman, dengan fitur yang didapatkan harganya itu masih terjangkau. Nah, terus ini powernya juga enak sih, powernya itu dapat, nyamannya dapat, terus ya iritnya juga dapat. Kalian pasti sudah bisa tebak ini mobil apa. Mobilnya adalah Toyota Innova Reborn. Ini yang tipe Q, tipe yang tertinggi setelah sebelum, jadi yang paling tinggi Venturer, bawahnya tipe Q. Nah itu, jadi ini konsumennya jauh-jauh, ya nggak jauh sih, sekarang lewat tol deket dari Solo. Nggak tahu Solo, nggak tahu mana sih, antara situnan lah pokoknya. Nah, konsumennya datang dari Solo, mau masang. Ini ada beberapa yang kita ganti, dari jok, door trim, terus apa ya? Apa sih, karpet ya? Konsol box, karpet. Nah, tadi kan saya bilang ini salah satu mobil yang enak, yang nyaman, terus powernya dapat, harganya ya lumayan dapat lah. Kalau nggak salah barunya itu sekitar 450 jutaan up ya, nggak tahu lah, pokoknya sekitar 400 juta ke atas. Tapi punya satu kelemahan, menurut saya satu kelemahannya, joknya itu masih bahan kain. Nah, kalau menurut saya itu agak nanggung sih. Kenapa nanggung? Karena dengan harga segitu, dengan kompetitor lain mungkin aja sudah ada yang joknya kulit. Tapi ya mungkin Toyota punya pertimbangan sendiri, kita nggak tahu ya kenapa dengan harga segitu tetapi masih dikasih joknya yang kain. Ya who knows, itu rahasia perusahaan. Tapi ya itu juga salah satu keuntungan buat kita karena kita bisa remake joknya. Nah, kalian penasaran seperti apa? Kita ikutin terus ya prosesnya, dari before, proses, after. Nanti kita review juga setelah jadinya seperti apa. Stay tune bosku.
Nah, bosku, nih kita udah lihat tadi prosesnya Innova Reborn-nya yang tipe Q itu udah selesai. Kita mau ngecek dalamnya. Mungkin kalian nggak tahu, Innova Reborn ini yang Q itu kan kalau saya bilang ya sama yang Venturer sama aja sih, cuman bedanya kalau Venturer kan ada aksesoris tambahan. Terus lain-lainnya menurut saya sama. Nah, daripada buang budget yang lebih buat beli yang Venturer, mending kalau punya pengennya yang Captain Seat, nah belinya yang Q tapi dijokin. Nah, tapi kan Captain Seat itu ada kelebihan menurut saya. Kalau kelebihannya kan kabinnya jadi kelihatan luas, buat naik masuk ke jok bagian ke paling belakang baris ketiga itu gampang. Tapi ada minusnya. Nanti kita lihat minusnya ya. Nah, sebelum kita ngomongin yang kelebihannya dan kekurangannya Captain Seat, kita ngomongin yang jok bagian depan dulu. Nah, ini joknya kalau menurut saya, ntar saya sambil naik. Oke. Ini jok model yang di AG Jok itu modelan yang terbaru sih kalau menurut saya. Lebih ke arah sporty elegan ya. Karena ada beberapa kesan sportinya. Yang pertama itu dari segi sini ada list karbon, terus elegannya itu kan karena konsumennya memilih satu warna aja itu, dan warnanya hitam, kesan elegannya dapat, terus nggak gampang kotor. Terus apalagi ya, ya ini model yang paling baru, mungkin buat kalian para pengguna Innova Reborn atau bahkan mungkin pengguna mobil lainnya boleh coba aplikasiin. Kira-kira kalau kalian seneng boleh aplikasiin seperti ini. Kalian tahu kan kalau Innova Reborn yang ya bukan yang Q aja sih, semua Innova Reborn itu terkenal karena kenceng ya, powernya itu ada. Tapi powernya ada, kalau misalkan kita milih jok, misalkan milih jok ya harusnya kan yang kesannya racing, kesannya sporty, biar menambah adrenalin gitu kan. Karena ya itu menurut saya ya, kalau misalkan saya anak muda, mobilnya cepat, pengennya kan interiornya yang bernuansa racing, bernuansa sporty. Cuman di dalam Innova ini lebih ke nuansanya yang elegan ya. Itu tadi kalian boleh lihat dari setiap pemilihan bahan, terus di sini banyak stitching warna putih. Warnanya sih lebih ke arah elegan, tapi memang dikasih selipin motif-motif sporty racing dengan aksen karbonnya. Nah, seperti yang tadi saya pertama bilang, kalau yaitu dengan harga yang nggak murah, sekitar 400 jutaan up, mungkin 500 juta ya, enggak, ya sekitaran segitulah, kira-kiranya segitu. Kalian itu dapat Innova Reborn, tapi kelemahannya Innova Reborn-nya itu masih jok kain. Itu sangat disayangkan. Ya, kalian tahulah jok kain. Kalau kalian memilih Innova Reborn itu kan karena yang pertama mobil keluarga. Pasti kan ada istri, ada anak, anaknya mungkin masih ada yang bayi, masih minum susu. Nah, kelemahannya kalau jok kain, kalian sudah pasti tahu sendiri, kalau misalkan kita lagi makan, kita lagi minum susu si anaknya, kemudian tumpah, dan tumpahnya ke jok, nggak langsung dihilangin, ya sudah, alamat pasti dapat kayak pulau-pulau di joknya, jadi kotor, jadi kelihatan kayak berjamur putih-putih, lama-kelamaan nanti bau dan banyak semakin banyaklah minus-minusnya gitu kan kalau kalian memakai jok bawaan. Nah, kenapa kita saranin untuk ganti ya, karena itu yang pertama, kalian ya bebas lah dari yang kotor, gampang bersihnya kalau pakai jok kulit. Apalagi kita jok kulitnya ini, kita ini pakai bahannya Vision McLaren. Bener nggak sih? Bener ya, Vision McLaren. Feel kulitnya itu kalau saya rasain enak sih, enak, terus empuk,
Terus ya feel kayak make jok kulit lah, jok kulit asli gitulah, dengan harga yang terjangkau. Kita jangan beranggapan kalau ganti jok itu mahal. Enggak kok, ini enggak yang mahal-mahal banget, tapi kita udah dapat jok yang serasa seperti jok kulit asli. Nah, di bagian interior Innova ini ada yang diganti, yang jok sudah pasti. Konsol headnya diganti juga, jadi feelnya itu keset, enak. Terus tambah lebih empuk sih kalau menurut saya, karena kan dari bahan joknya itu juga udah ada double keniting kan namanya kan. Double keniting itu ada dua lapisan, jadi kesannya itu lebih empuk. Terus yang kemudian di bagian door trim juga dia juga dilapisin door trim nih, khususnya door trimnya Innova yang sedikit riskan, karena kalau misalkan Innovanya itu pakai ini talang air, ya itu memang agak sedikit membantu. Tapi kalau misalkan nggak pakai talang air ketika hujan, nah ketika kalian buka otomatis air itu pasti turunnya kan ke bagian sini, bagian door trim ini kan, ke bagian sini, kemudian turun ke sini, ke bagian ini nih, door trim ini. Padahal ini kan awalnya kain, kainnya ada nggak ya, coba di situ. Nah, ntar ya. Nah, ini kainnya kayak gini, kain bludru. Pasti kalau misalkan ini apalagi Innova Reborn tipe Q, terus kalau nggak salah yang Venturer itu door trimnya hitam, kainnya warna hitam gini. Nah, kalau kena air pasti nggak butuh waktu lama. Kalau nggak langsung dilap, kadang ada yang dilap pun cepet, itu pasti bercak-bercak putih. Nah, kayak jamur gitu kan. Terus juga agak bau gitu. Nah, makanya penting juga door trimnya itu diganti supaya ya itu nggak gampang kotor. Terus bersihnya gampang. Kena air ya nggak usah takut, karena kan nggak mungkin kemasukan air. Kalau kayak gini kan gampang meresap. Ini kan kelihatan meresap. Nah, jadi konsumennya memutuskan untuk ganti door trim juga gitu. Nah, kita udah ngomongin bagian depan, sekarang kita ngomongin bagian belakang. Yang istimewanya Innova tipe Q sama Venturer lah ya sekalian, Captain Seat. Cek. Nah, ini istimewanya Innova tipe Q, Captain Seat. Asik. Nah, ini dia. Enak sih Innova tipe Q. Kesannya itu interiornya memang lebih luas. Terus buat duduknya juga enak menurut saya sih. Ini udah yang paling mentok. Terus ini posisi berkendara saya. Ini saya duduk di tengah kayak gini. Enak. Terus ditambah lagi di sini kan kalau yang Innova tipe Q udah ada ambient light, kayak ngeliatin langit gitu ya kalau malam-malam gitu. Enak, nyaman. Ditambah ya ini kalau udah diganti itu lebih nyaman, lebih adem pasti loh. Lebih adem tuh loh, lebih enak sih. Terus juga ya ini door trimnya ketambahan diganti itu kesannya tuh halus, enak, empuk kayak gitu kan. Terus juga semua pengerjaan di AG jok itu rapi ya. Terus semua sesuai prosedur ya, semua kembali seperti semula. Kita juga lihat ini meja makan bisa kembali seperti semula. Nah, ini semua oke, aman. Ininya juga sandaran tangannya oke. Nah, model bagian belakang masih sering banyak yang tanya ya, apa modelnya sama apa enggak? Ya pasti sama. Nah, apalagi kalau kalian ngelihat Captain Seat kan dua gini kan kayak depan dua kan, dua depan diaplikasiin sama modelnya, nggak mungkin beda lah. Masa yang depan model A, yang belakang model B, nggak mungkin gitu kan. Yang kalau misalkan ada baris tengahnya juga ya sama, cuman bedanya kan nanti yang tengah itu disesuaikan sama bentukannya, garis-garisnya gitu. Jadi kalau ada yang masih tanya jok 1, jok kedua, jok ketiga itu gimana modelnya? Sama. Oke. Nah, salah satu kelemahan Captain Seat yaitu kalau misalkan
kalian belum ganti jok menggunakan jok kulit, itu kan bawaannya jok kain. Nah, buat masuk ke jok ketiga itu kan emang lebih luas, lebih gampang. Misalkan gini ya, contoh ya, ini tapi posisi jok ketiga memang lagi ditutup. Ini contoh kan misalkan gini, kita naik ces, nah seret, nah kadang di sini itu kan kena kaki, kena gesekan terus. Nah kalau misalkan ada kita bawa bolpen atau apa gitu kan, lama-lama takutnya apa, sobek. Nah kelemahannya gitu, gampang terjadi gesekan gitu, nanti lama-lama bisa sobek, malah biaya lagi. Jadi kan mending ya kita mengantisipasi aja sih. Jadi nggak ada salahnya lah kita ganti jok itu, nggak bukan buat kita doang kok. Apalagi Innova itu kan, Innova Reborn itu kan mobil keluarga. Mobil keluarga kan ya nggak mungkin kita yang menikmati, kita, istri, anak, ya kan. Kita mungkin kerja, kita usaha sendiri, terus ya pokoknya apapun itu, terus kita pencapaian ya, hasil dari usaha kita, kemudian kita bisa dapat uang, kemudian beli mobil Innova. Nah kemudian kita udah punya Innova, nggak mungkin Innovanya itu kita diem-diemin aja, pasti Innovanya kita sayang. Contoh yang pasti diservis, dicuci. Nah untuk bagian interior ya, salah satunya cara kita menyayangi apa ya, ini dengan mengganti interiornya. Bukan berarti mengganti interior gini tuh harus sedia uang mahal, enggak. Dengan budget misalkan gini, kalau misalkan bapak ibu yang pengen datang ke Agejok bilang, saya ada budget segini, kira-kira dapat bahan yang apa yang terbaik, bisa dipilihin enggak? Pasti bisa. Kita bukan yang harus ngikutin dari misalkan dari si penjual, enggak. Karena ya pembeli adalah raja gitu kan. Nah jadi kalau kita misalkan beranggapan wah ganti interior mahal, loh mahal itu seberapa gitu loh. Dengan misalkan katakan Innova Reborn itu harganya 500 juta, misalkan bapak ibu ganti joknya harganya kurang lebih 5 juta katakan, berarti kan 1% doang. Nah gitu loh, kita spend 1% itu untuk kenyamanan, untuk keluarga kita. Karena ya itu tadi, kembali Innova Reborn, mobil keluarga, bukan kita sendiri yang menikmati. Bahkan Innova itu kan ya istilahnya mobil kayak pengusaha-pengusaha gitulah ya. Mungkin misalkan di sini driver, belakang bapak, terus sebelahnya ada relasi. Nah pasti kalau misalkan relasi lagi duduk, kita lagi ngobrol-ngobrol gini, pasti relasinya kan lebih nyaman gitu kan, duduk gitu kan, wah enak ya joknya ya pak ya, iya. Terus lagi deal-dealan gitu kan, wah deal-dealan, wah pasti relasinya kalau menurut saya sih tambah senang gitu kan, jadi moodnya baik gitu kan, deal-dealan usahanya jadi semakin besar gitu kan. Kan nggak ada yang nggak tahu ya kan, nggak ada yang nggak mungkin ya kan. Ya menurut saya dengan diganti interior itu sedikit menghargai apa hasil keras dari bapak atau ibu yang membeli Innova Reborn ini sih. Mungkin segitu dulu review jok mobilnya ini dari saya. Buat yang mau tanya-tanya tentang jok, tentang interior mobil, apapun, yuk langsung datang aja ke Jalan Tanjung Agejok, di depan kedai Beringin atau stasiun Poncol. Langsung ketemu dengan marketingnya, boleh tanya-tanya dulu, gratis. Boleh mau minta saran seperti apa, mungkin kalau nggak bisa datang boleh WA dulu ya. Pokoknya banyak jalan menuju Roma lah. Oke bosku, segitu dulu vlog dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Timothy Agejok. Thank you bos.